Oke. Sebentar ya. Nah, inilah kita mainkan ya. Kebenaran akan tercampakkan. Kenapa? Akan kebenaran tercampakkan karena kedengkian. Apa dengki? Iri. Kedengkian, hasad, nggak senang orang mendapat nikmat misalnya. Nah, itu dengki namanya. Sifat dengki sama dengan sifat unjuk rasa. Kepada siapa dia unjuk rasa? Demonstrasi kepada, tahu dia? Hakikat daripada orang hasad dengki itu sama dengan mengajukan protes terhadap takdir dan kehendak Allah. Nah, ya begitu. Orang yang suka dengki, iri, nggak senang melihat kawan SMS dia, tahu itu SMS. SMS itu senang melihat susah orang, susah melihat orang senang. Nah, itu SMS. Nah, itu sama dengan protes terhadap ketentuan dan kehendak Allah, memberontak kepada takdir. Allah kan punya takdir, dia punya qada dan qadar. Rukun iman, rukun Islam itu. Teman-teman, meyakini Allah memiliki takdir baik dan buruk, itu ketentuannya dari Allah seluruhnya. Di mana antum dapati? Meyakini Allah punya takdir. Dalam surah Al-Qamar ada ayat berapa itu? Ayat 53 dan 48. Kurang lebih gitulah akhir-akhir ayat. 5 atau 10 ayat terakhir. 7 ayat terakhir. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Apa artinya itu? Wa kulla syai'in khalaqnahum biqadar. Ya. Itu segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu ada kadarnya, ketentuannya. Takdirnya ada, qada dan qadar ada. Apa artinya? Mari tengok. Itu rukun iman yang keenam itu, yang terakhir. Wa tu'mina bi qadari khairi wa syarri. Wa tu'mina bi qadari khairihi wa syarrihi. Apa artinya itu? Kamu meyakini bahwa Allah memiliki ketentuan, baik itu baik ketentuan itu maupun buruk. Semua datang dari Allah. Karena Allah sendiri berpesan, berfirman di dalam surat Al-Qamar. Dah tengok. Ayat berapa itu? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. 43 ke 48. Coba tengok. Al-Qamar sesudah Rahman. Surat sebelum Ar-Rahman, surat 54. Ya. Itu dalil tentang qada dan qadar. Jadi kedengkian merupakan protes terhadap ketentuan Allah tentang seseorang dapat nikmat atau tidaknya. Ya, miskin atau kaya itu dari Allah seluruhnya. Jadi kebenaran tercampakkan karena dengki, karena hasad dan kesombongan. Ini judulnya dari Ustadz Abdul Abbas Muhammad Ihsan. Ya, ada.
Ya, coba kita baca. Sebelumnya lah 40. Inna kulla syai'in. Ayat-ayat terakhir itu, ayat ke-10. Inna 49. Oh iya ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Apa artinya? Ya, ada ukurannya. Untuk Amin ukurannya segini, untuk Abimu segitu. Untuk orang-orang yang lain segitu. Itu Allah yang mengasihkan. Orang miskin itu bukan nggak kerja deh, banyak kerjanya daripada orang kaya. Tapi ketentuannya segitu, dibikin kadarnya segitu, rezekinya. Ada orang duduk-duduk tanda tangan aja, menyetujui segala sesuatu, mencatat-catat aja ya, sebagai saksi aja ya, sebagai perantara aja ya, misalnya jual tanah orang, perantara, dapat rezeki ya. Ada orang yang dari pagi sampai pagi kerja, segitu aja rezekinya. Nah, itu karena ketentuan. Jadi jangan sombong dulu. Apa gunanya kita beriman kepada qada dan qadar ini? Mesti ingat ente. Jadi segala sesuatu apapun saja, inna kulla syai'in, sesungguhnya setiap apapun saja, kulli syai' itu tiap-tiap apapun, tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya kami pada tiap-tiap sesuatu kami ciptakan dengan kadar, dengan ketentuan yang Allah tentukan. Paham ya? Hikmahnya apa kita beriman kepada qada dan qadar? Tahu itu? Coba tengok surat Al-Hadid ayat. Ayat berapa surah Al-Hadid? Kalau tadi Al-Qamar 49 ya. Hikmah daripada kita beriman kepada qada dan qadar besar sekali, amat besar. Apa? Surah Al-Hadid ayat 10 dan 20. Ma asaba min musibatin fil ardi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim mubin. Fi kitabim mubin. Ya. Al-Hadid surah berapa Al-Hadid? Sebelum Al-Mujadilah. 10. Berapa? 10 ya? Coba ma'asa. Ma'asa dulu ada. Ma'asaba min musibatin 10 atau berapa itu? 20 atau 25 ya? Apapun saja yang menimpa musibah, menimpa di bumi, apapun saja musibah yang menimpa bumi, ada bencana ya, bencana itu musibah. Tidak ada musibah di muka bumi itu kecuali sudah yang menimpa bumi, yang menimpa dirimu sendiri oleh sesuatu yang tidak enak, ya, nggak diinginkan dia musibah tadi untuk kita. Illa fi kitabin. Ya, coba baca. Dia mengulang-ulang yang lama aja biar itu lebih masuk, ya kan? Kalau ditambah-tambah terus, yang lain tidak diulang, percuma aja yang menambah. Itu hilang lagi. Didudukkan masalah kedengkian dan qadar apa? Dapat? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha
Tak dapat juga sama ente. Coba baca. Bacaan antum tak bisa betul apa enggak tadi ya? Tes dulu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Baik, Masya Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sudah jelas ya, semua musibah yang menimpa bumi, yang menimpa kamu, apapun saja. Apa itu musibah? Musibah itu apa ya? Yang menimpa. Musibah itu kejadian yang akan menimpa yang terjadi, kejadian yang terjadi pada diri kita, yang menimpa diri, yang menimpa yang di bumi, yang tidak diinginkan sepertinya ya. Lebih banyak kepada yang tak diinginkan, tak dikehendaki. Ada juga musibah baik bentuknya, baik tapi musibah. Seperti apa contohnya? Teknologi kan bagus ini. Musibah juga. Apapun modelnya langsung berhubungan dengan orang lain. Dia berada di kamar tapi dia bisa menjangkau ke Amerika sana ya, chattingan dengan orang jauh-jauh dari luar provinsi misalnya, dari luar kota. Itu musibah juga tuh. Walaupun dia dalam bentuk baik, tapi bisa juga musibah kalau kita tidak pandai mengendalikan. Ya, yang membuat waktu terbuang berleha-leha itu musibah juga. Ada miskin itu musibah juga, kaya juga musibah. Orang kadang-kadang nggak bisa teruji kalau dimusibahi dengan kekayaan. Dengan miskin gampang menasihati orang. Dengan yang menimpanya seperti kemiskinan menimpanya bisa dia. Giliran kaya, payah dia kembali. Mana yang susah menasihati orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Mana yang bagus? Kaya atau miskin? Kaya. Kaya miskin mana bagus? Kalau kaya keras hatinya, susah dinasihati. Ya kan? Kalau miskin gampang terenyuh. Biasanya begitu. Illa rahimahullah. Kecuali yang Allah kehendaki. Ya, kebanyakan orang lulus pada kemiskinan tapi gagal dalam bergelimang harta, berkelimpahan harta, gagal. Diakui atau tidak, coba tengok aja realita. Ya. Untuk apa ini? Ada solusinya. Bagaimana supaya selamat dari musibah ini ada. Innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kan ada? Illal muslimin. Berapa itu? Masih ingat deh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia, Allah yang menciptakan manusia. Dia yang lebih tahu juga tentang apa yang akan ada pada manusia ya. Allah yang memberitahu kita, bukan kita mengarang-arang sendiri ya. Kapan manusia itu terhindar dari keluh kesah? Nah, ketika dia mengamalkan surat Al-Ma'arij itu ya. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Banyak seterusnya, ada 9 kalau tidak salah. Antum tengok aja di surat Al-Ma'arij. Jadi apa tadi? Hikmah daripada musibah yang menimpa kita, mentakdirkan kita yang tak bagus. Ini dia. Sesungguhnya ma'asa, tidak ada musibah yang menimpa bumi dan tidak pula yang menimpa dirimu kecuali sudah tertulis. Kitab itu tertulis dari kitab. Kata batu menulis, kitab ada catatan tulisan tentang ketentuan.
tentang rezeki, tentang ajal, tentang amal, tentang surga dan neraka, itu ada kitabnya. Dalam hadis keempat Arba'in Nawawi kan? Dalam kandungan pun sudah ada kitabnya. Ditulis kitab 4 macam catatan tentang takdir. Nah, ini yang takdir tadi ya. Sudah ada di dalam kitab sebelum diciptakannya bumi dan manusia. Nabra'aha, sebelum dimulai penciptaan bumi, itu kepada bumi dan manusia juga. Ya, inna zalika, ketentuan-ketentuan itu sama Allah, atas Allah, ilmu Allah tentang ketetapan itu paling mudah. Sebelum terjadi sudah ada, akan terjadinya itu sudah bisa dituliskan. Allah sebelum membuat sudah tahu dia bagaimana nanti jadinya, bagaimana akhirnya, bagaimana kesudahannya kalau ditentukan begini, kalau tidak ditentukan bagaimana, tahu Allah semua. Ya, yang demikian itu gampang, menetapkan yang itu gampang sama Allah, menjelaskan itu gampang. Supaya apa ini? Musibah ini apa? Kalau ada menimpa musibah semamu apa? Ini dia, ayat 23 dari surah Al-Hadid menjawab. Apa gunanya? Ya, musibah nggak bagus, nggak enak itu, musibah yang nggak diinginkan itu menimpa kita apa? Atau yang bagus juga, ketentuan yang baik, ketentuan yang buruk, supaya apa? Likaila taksaw ala ma fatakum, agar kamu tidak berputus asa. Taksaw itu asa itu dari bahasa Arab itu. Taksaw, kau putus asa, agar mereka tidak berputus asa. Ala ma fatakum, ala ma fatakum. Apa artinya ala ma fatakum? Atas apa yang hilang darimu. Misalnya ya kayak Israel sekarang kan, kayak penduduk Palestina, hilang semuanya, pakaiannya hilang, rumah tempat tinggal hilang, segala hilang, harta benda hilang, ibu bapak hilang, anak suami hilang. Nah, supaya apa? Makanya orang yang beriman kayak orang Muslim Sunni Palestina, dia tenang-tenang aja. Musibah apapun kalau berilmu dia tentang surah Al-Hadid ayat 23 ini, dia akan tenang dia. Begitu juga ente kalau berilmu tentang ini, ada yang musibah menimpamu, entah tinggal kelas misalnya, entah ada musibah tabrakan, pokoknya diinginkan di jalan raya. Itu sudah terjadi dan ditulis itu, sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 22 ya. Apa gunanya? Apa hikmahnya? Likaila tasawala mafatakum, agar supaya mereka itu tidak putus asa atas apa yang hilang dari mereka, dari kamu. Ala mafatakum, apa yang luput, yang hilang darimu. Wala tafrahu bima atakum. Nah, kalau yang enggak enak, kamu enggak putus asa. Kalau yang bagus-bagus, kamu enggak terlalu bangga-bangga. Orang yang beriman dia enggak mau dia berbangga-bangga kayak orang kafir banyak ya. Enggak boleh itu. Itu semua Allah yang menentukan baik dan buruk itu ada pada ketentuan. Bagaimana firman Allah tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat Al-Qamar 49. Ini penting. Kamu dudukkan dulu ya. Antum dudukkan tentang rukun iman yang keenam. Siapapun saja yang tidak beriman ya kepada rukun ini, bahaya. Orang yang kayak gini, orang yang otaknya ya kosong ini. Bawaannya pun bawaan apa ya? Ya bawaan orang sombong, orang kerdil. Nah, ya. Tapi kalau orang berilmu, dia memandang segala sesuatu itu karena ini adalah ketentuan dari Allah. Segala puji bagi Allah. Kalau yang bagus, puji Allah. Kalau tidak bagus menimpa, sabar dia. Dia harapkan pahala musibah itu adalah kasih sayang Allah di surga. Ini deh.
Karena bagaimanapun besar musibah yang menimpa di bumi ini pada diri kita, paling resikonya mati. Dan mati bukan akhir segalanya. Mati itu awal dari pembalasan. Ya. Mati adalah awal daripada akhirat. Awal pembalasan akhirat. Dunia ini darul amalun wala hisab. Dunia tempat bekerja dan tidak ada hisabnya di dunia ini. Tidak ada hisab, tidak dihitung-hitung. Orang yang banyak duit bisa membeli hukum, bisa membeli keadilan, bisa memesan. Ya, apapun yang dikerjakannya bisa dipesan. Dia korupsi banyak-banyak, kasih aja, bagi aja, tutup mulut ini, tutup mulut itu. Ya udah, selesai itu. Masuk dari depan, keluar dari belakang dia. Tapi sebentar ditahan, suruh dia keluar ke negeri. Gak tahu orang. Nah, dunia ini tempat beramal, tapi bisa bebas kita. Gak ada penghisaban, perhitungan apa-apa. Di akhirat kebalikan. Apa kebalikan di akhirat? Tahu ente? Kebalikan dunia apa akhiratnya? Hah? Balas aja yang ada. Kalau di dunia ini balasannya nggak ada. Apapun antum bikin ada balasannya. Bisa gratis, free. Nggak ada. Apapun yang dikerjakan, amal apapun, kalau kita pandai-pandai gampang itu. Di akhirat beda. Ya, dihitung seluruhnya. Latus alumna yauma idzin anil na'im. Dan tidak bisa kita mentelek, ya beramal menghapus. Ada ketentuannya itu. Ya sudah ditetapkan ini kalau banyak pahalanya fi 'ishatir radiyah. Siapa yang ringan amalannya bahwa wa ummuhu hawiyah. Nah itu aja. Hisab tanpa bisa lagi beramal. Ya. Di akhirat itu pembalasan saja lagi. Tapi tidak bisa kita merubah-rubah atau menghapus-hapus daripada pekerjaan kita. Balas saja tinggal balas. Dunia itu darul jaza. Jazaan wifaqa, jazaan min rabbika ata'an hisaba. Begitu ya. Likailah sudah tadi ya. Supaya kamu kalau dapat musibah yang jelek, kamu tidak putus asa. Kalian tidak berputus asa terhadap yang hilang padamu, dan tidak pula berbangga-bangga menyombong-nyombongkan diri terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Bima ataku, dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Semuanya Allah yang mendatangkan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya. Dan nikmat Allah bukan gratis. Sumalatus alunna, akan ditanyain ente. Sumalatus alunna yauma idzin. Yauma idzin itu akhirat. Pada hari itu, pada ketika itu, hari akhirat. Ya, anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang kamu nikmati. Ditanya, enggak gratis ya. Nikmatnya nggak gratis rupanya, walaupun kecil. Hati-hati ya. Bukan aku nakuti, tapi begitulah ketentuan Allah. Biar kita tahu, biar tak kaget. Ya ini aja kok dihitung. Ya sebesar biji zarah aja kok. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran kok yarah pula. Ya. Amal yang bagus walaupun kecil nampak balasannya. Amalan jelek walaupun kecil nampak juga balasannya. Ya, surah apa itu? Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Surat Al-Zalzalah. Terlambat kali. Sedikit ilmu nanti kalau terlambat-lambat. Ya. Tidak putus asa terhadap yang hilang dari kita, tidak bergembira ria, tidak menyombongkan diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan Allah tidak suka. La yuhibbu. Ini asal tahu aja dong, Allah nggak menyukai. Siapa yang Allah sukai?
Kalau nggak suka berarti murka ya. Kan itu lawan suka apa? Benci ya. Aku suka sama dia. Lawannya aku benci sama dia. Sesuatu yang Allah benci sama kita tentu nggak boleh. Kita diingatkan agar dijauhi. Agar dijauhi, menyombongkan diri, membangga-bangga, putus-putus asa. Tak boleh putus asa. Tidak ada yang putus asa kecuali iblis atau orang kafir. Tidak ada yang bangga-bangga kecuali orang yang mukhtalin fakhur. Semuanya itu nggak disukai. Innallaha wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, sedikit aja. Kebenaran akan tercampakkan dengan dengki. Kedengkian itu seperti siapa? Contohnya Yahudi itu hasad dan dengki deh. Tidak suka terhadap kenabian, nikmat kenabian terakhir itu kepada Nabi Muhammad. Jadi nggak percaya dia dengan Nabi. Ditolaknya Nabi Muhammad jadi Nabi. Dia maunya dari keturunan Israel, ya Bani Israel. Nabi itu harus dari Bani Israel, yang Ismail. Jangan dari keturunan Siti Sarah, Siti Hajar ya. Kalau Siti Sarah, Ishak anaknya. Kalau Siti Hajar, Ismail anaknya. Nah, Ismail menurunkan keturunan cucunya Nabi Muhammad. Kalau Ishak, Yakub itulah yang Israel. Apa arti Israel kan deh? Bolehkah kita mengatakan bangsa Yahudi yang menjajah itu dibilang Israel? Keturunan Israel Yahuda ya. Yahuda anak Yakub yang bernama Yahuda. Nah, keturunan Yahuda inilah yang jadi Israel, Bani Israel. Anak Yakub itu bernama siapa? Israel itu artinya Israel. Apa Israel? Hah? Gak pernah. Israel itu bahasa Ibrani itu. Ibrani artinya hamba Allah. Nama Nabi Yakub itu Israel itu bahasa Israel apa itu? Bahasa Arab Ibrani itu yang di Syam itu. Nah, jadi namanya Nabi Yakub adalah Israel, hamba Allah. Bani Israel berarti anak keturunan hamba Allah, keturunan Ishak. Nah, dari bapaknya bernama Yahuda. Jadi kalau jadi Yahudi dia. Yahudi yang dikutuk oleh Allah itu ya, karena banyak sekali pelanggarannya. Disebabkan selalu berbuat menyimpang, selalu durhaka, diharamkan yang baik-baik sama dia. Tenangkan aja sama dia yang jelek-jelek. Ya, yang bagus-bagus haram, diharamkan untuk dia. Tidak mau dia mengamalkan yang jelek-jelek. Itu yang gandrung dia, aniaya, memblokir makanan orang, membuat orang menderita habis. Itu yang digandrungi sama orang yang sudah terbalik hati dia, karena kutukan Allah itu. Nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada umat manusia tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Di antara nikmat paling agung apa itu? Ya, adalah diciptakan mereka itu di atas fitrah yang mulia, sebagai firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah tetapkan manusia itu di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Jadi menciptakan manusia itu Allah letakkan pada penciptaan. Ya, menurut yang Allah ciptakan, yang menurut Allah suka, Allah yang inginkan. Surah Ar-Rum ayat 30. Di antara fitrah yang Allah ciptakan umat manusia di atas adalah mencintai kebenaran dan mencarinya. Nah ini, kalau antum mencintai kebenaran, itu adalah fitrah yang paling agung. Kalau antum suka mencari kebenaran ini, itulah yang fitrah sebenarnya. Di situ letak nilai manusia. Cinta kepada kebenaran. Kalau menginjak-injak kebenaran, walaupun dia siapa saja, walaupun orang RI 1 dia, RI 2 dia misalnya,
Ulama apapun dia kalau sudah menyesat, menginjak kebenaran, mengambil kebatilan, sudah nggak ada harga ya. Tapi kalau dicari kebenaran, nah ini baru bagus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hati adalah makhluk yang mencintai kebenaran. Orang yang nggak mencintai kebenaran nggak ada hati ya. Sampai hati ya, itu hatinya nggak main ya, mati mungkin ya. Sakit terus mati, nggak diobati mati ya. Ya, Majmu' Fatawa ya, jilid 10 halaman 88. Beliau berkata, maka sesungguhnya al-haq kebenaran adalah dicintai fitrah. Ya, al-haq kebenaran itu dicintai fitrah yang baik. Ya, fitrah yang baik mencintai kebenaran. Dan dia al-haq itu lebih dicintai oleh, ya, lebih dimuliakan oleh manusia yang normal, orang yang paling baik. Lebih lezat bagi fitrah dibandingkan kebatilan yang tidak ada hakikatnya. Jadi kebenaran itu adalah apa? Dicintai oleh fitrah dan lezat sekali. Sementara kebatilan itu tidak disukai oleh manusia. Sesungguhnya fitrah tidak mencintai hal itu. Kebatilan itu tidak dicintai oleh fitrah yang bagus. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, agama Islam itu adalah agama yang hikmah. Maknanya mengilmui kebenaran dan mengamalkan dalam seluruh perkara. Ya, sehingga apabila jiwa itu tetap di atas fitrahnya, maka tidak akan menuntut kecuali kebenaran. Sedangkan kebenaran itu telah jelas dan terang, tidak ada kesamaran padanya. Al-Alama Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya kesempurnaan seseorang itu berkisar pada dua hal. Ya, satu, kemampuan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, lebih memilih kebenaran tersebut daripada kebatilan. Tidaklah kedudukan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kecuali ditentukan oleh kadar perbedaan mereka dalam dua hal tersebut. Karena dua perkara inilah para nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wadhkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Ya, sebutkanlah dan ingatkanlah hamba-hamba kami, yaitu hamba Ibrahim, Ishak dan Yakub, ya, yang memiliki kekuatan ilmu yang tinggi, ilmu yang tinggi. Jadi Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub itu adalah ulil aidi wal absar, mempunyai kekuatan ilmu yang sangat benar, ilmu yang tinggi. Ya, kita cukupkan dulu karena persiapan maghrib. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.